Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang address decoder. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan sifat-sifat rangkaian tersebut. Ini rangkaian saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 74 ini. Itu kegunaan digunakan untuk membuat rangkaian kontrol, LEDs, dan pengaman logika. Fungsinya itu dapat digunakan untuk membentuk gerbang lain seperti AND, OR, NOT, karena NAD adalah gerbang universal. Terus ada juga kegunaan 6264. Itu dipakai pada rangkaian komputer mini, sistem kontrol, dan alat elektronik yang membutuh RAM lebih besar dari memori internal. Fungsinya itu sebagai static RAM, SRAM berukuran 8K x 8 bit, biasanya itu 8192 bit. Terus ada juga ini 74 LSA 373. Itu kegunaannya dipakai pada microcontroller atau microprosesor untuk mengunci data, alamat, atau data bus agar stabil. Terus fungsinya itu memiliki enable untuk mengatur kapan data masuk dan output control untuk mengatur kapan data dikeluarkan. Terus ada ini 6116. Itu kegunaannya menyimpan data sementara yang dibutuhkan program saat berjalan, dipakai pada rangkaian komputer mini, sistem kontrol, dan alat elektronik yang butuh RAM kecil. Fungsinya itu berfungsi sebagai static RAM, SRAM 2K kali 8 bit, totalnya itu 2408 bit. Terus ada kegunaan 7407. Itu dipakai sebagai pembalik sinyal inverter dalam rangkaian digital. Fungsinya itu menstabilkan dan membersihkan sinyal digital sebelum masuk ke rangkaian lain. Fungsi sebagai hack interfer itu berisi 6 gerbang NOT. Terus ada juga kegunaan 7407. Itu digunakan dalam rangkaian digital sebagai gerbang AND. Fungsinya itu berfungsi sebagai squad 2, input AND, grade, 4 gerbang AND, tiap gerbang punya 2 input. Terus juga ada AND 3. AND 3 itu kegunaannya dipakai untuk memeriksa 3 kondisi sekaligus pada rangkaian digital. Fungsinya itu memproses 3 sinyal digital menjadi 1 sinyal berkeputusan. Terus di sini juga ada kegunaan Atmega 8515. Dipakai untuk mengendalikan perangkat membaca sensor dan mengatur aktuator. Terus ada fungsi Atmega juga berfungsi sebagai otak proses yang menjalankan instruksi program. Terus ada kegunaan buton. Dipakai untuk mengaktifkan fitur, memulai proses, reset sistem, atau memilih menu. Ada fungsi buton juga. Yang ini fungsi buton itu menghubungkan on atau off, memutus off rangkaian listrik ketika ditekan. Ini. Terus ada juga Dipsi 10. Dipsi 10 itu dipakai untuk menentukan mode kerja, mengatur alamat, dan mengaktifkan fitur tertentu. Fungsinya itu berfungsi sebagai 10 switch on atau off terpisah dalam satu paket. Terus ada juga kegunaan Dipsi 5. Dipsi 5 dipakai untuk memilih opsi, mengatur alamat, atau mengaktifkan fitur tertentu tanpa harus memprogram ulang. Terus fungsinya itu punya 5 buah switch on atau off terpisah dalam satu modul. Kegunaan Dipsi 6. Dipsi 6 itu sama seperti Dipsi 5, tapi fungsinya itu memiliki 6 switch on atau off. Terus itu ada juga Dipsi 8. Dipsi 8 itu sama dengan kayak Dipsi 6 tadi, tapi dia mempunyai 8 switch. Yang ini ya guys, yang ini.
Terus itu ada juga kegunaan MinRes 10K. MinRes 10K itu sering dipakai untuk pull up atau pull down pada input microcontroller. Fungsinya itu menahan arus agar tidak berlebihan. Ini MinRes yang ini. Terus ada juga kegunaan NOT. Kegunaan NOT yang ini. Kegunaan NOT itu digunakan untuk membalik sinyal dalam rangkaian digital, terus menghasilkan fungsinya itu menghasilkan output kebalik dari input 1 ke 0 dan 0 ke 1. Terus ada juga kegunaan OR yang ini. Kegunaan OR itu dipakai pada rangkaian kontrol, alarm, sensor, dan sistem berkeputusan. Fungsinya itu menghasilkan output high jika salah satu atau semua input high. Terus ada juga kegunaan OR5. Kegunaan OR5 itu dipakai dalam rangkaian sama seperti tadi, tapi fungsinya itu berbeda. Itu menghubungkan beberapa kondisi yang bersifat jika A atau B. Terus ada juga kegunaan reps 6 shift B, itu dipakai untuk pull up dan pull down pada banyak pin input sekaligus. Terus ada juga fungsinya fungsi sebagai 6 resistor terhubung dalam satu modul. Terus ada juga kegunaan repsi 6 shift PB, digunakan untuk pull up atau pull down pada banyak pin input sekaligus. Terus fungsinya itu menstabilkan level logika pada banyak jalur sinyal. Terus ada juga ini. Terus ada juga digunakan sebagai jajaran resistor dalam satu paket untuk menghemat ruang PCB. Fungsinya itu membatasi arus atau menjaga input dari kondisi floating pada banyak pin sekaligus. Ini mari kita jalankan ya. Ini dia jalan, dan ini lampunya ada yang merah dan ada yang biru. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku saya kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.